Part 22. Di dalam pertarungan Roman dan Jackson, Roman berkata dalam hatinya, Jackson cuman pendekar pedang 4 star dan bahkan tidak masuk dalam peringkat di kerajaan Hector. Bagi dunia luar, dia cuman dikenal sebagai ketua satuan Ranger. Tapi karena namanya tidak masuk dalam peringkat, tidak ada yang tahu sekuat apa dia sebenarnya. Saat mereka beradu kekuatan, Jackson berkata dalam hatinya, tidak disangka dia tidak terpukul mundur karena seranganku. Kami sudah meremehkan Roman Dimitri. Berita tentang dirinya yang pendekar pedang 3 star itu bohong. Mulai 4 star seterusnya, seseorang akan menjadi bencana berjalan. Sekarang aku mengerti alasan para prajurit tidak bisa memberikan perlawanan. Dia benar-benar kuat. Di saat Jackson dalam keadaan terpojok oleh serangan yang dilancarkan Roman, di saat itu, Jackson berkata, tunggu, aku dipukul mundur. Baiklah, kuakui kalau kau sangat kuat. Namun, kau tidak akan bisa melarikan diri. Lalu, Jackson pun bergerak menjauhi Roman. Kemudian, dia meniup peluit untuk memberikan informasi kalau Roman ada di tempatnya. Setelah para prajurit yang lain datang dan mengepung Roman, Jackson pun berkata kepada Roman untuk menyerah. Roman yang mendengar itu pun berkata, menyerah? Hah, menarik. Tampaknya kalian belum menyadari situasi saat ini. Kalian sudah salah paham tentang beberapa hal. Pertama, pecahan ini tidak akan melekat padaku tanpa keinginanku sendiri. Kedua, aku benar-benar percaya diri dalam melarikan diri dari kepungan apapun. Bahkan jika kalian mengepungku dari berbagai sisi, kalian semua tidak mungkin bisa menundukkanku. Tapi Jackson, bagimu, Kapten Satuan Ranger yang orang terkuat di kerajaan Hector berada di sini. Itu menandakan kalau tidak ada siapapun di samping Edwin. Setelah mendengar perkataan Roman, Jackson yang menyadari kalau Roman akan mengincar Edwin Hector, dia pun terlambat karena Roman sudah menghilang, dan karena hal tersebut, dia pun memerintahkan bawahannya untuk mengejar Roman Dimitri. Di dalam perjalanan menuju markas dari Edwin Hector, Roman berkata dalam hatinya, cuman ada satu untuk mengakhiri perang ketika kalah jumlah, membunuh komandan musuh. Kalau aku mengikuti aliran mana dari alat komunikasi yang digunakan Edwin Hector, aku bisa menemukan lokasinya. Di perkemahan utara Hector, tepatnya di bawah kaki gunung. Para penjaga yang telat menyadari kalau Roman Dimitri datang, mereka pun dipenggal satu persatu oleh Roman Dimitri. Roman yang akhirnya menemukan Edwin Hector, dia pun langsung menerjang dan bersiap-siap untuk menyerangnya. Namun saat melihat Edwin, Roman pun menyadari kalau Edwin Hector adalah seorang penyihir atau mage, dengan dia yang melihat cara Edwin menggunakan mananya yang berbeda. Edwin pun langsung mengeluarkan skillnya, yang bernama Inferno untuk menyerang Roman Dimitri, namun Roman masih bisa menghindari serangan tersebut. Tak habis dari situ, Edwin pun melancarkan serangan lanjutannya, dengan mengaktifkan skill Memories Enhance, yang seketika tanah pun hancur dan keluar akar yang besar menyerang Roman Dimitri. Roman yang masih bisa menghindari serangan tersebut dengan cara memotong akar-akarnya, dia pun dikejutkan dengan serangan yang muncul di tempat yang berbeda, namun Roman bisa menangkis serangan tersebut dan menimbulkan ledakan besar. Setelah bisa menangkis serangan dari pria tersebut, Roman pun bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Diketahui, dia adalah peringkat kedua dari kerajaan Hector, serta kapten dari Ordo Ksatria kerajaan, yang bernama Butler. Sebagai pendekar pedang 5 star, Roman yang melihat ke arah Edwin, dia berkata dalam hatinya, tampaknya kau sudah memikirkan banyak rencana untuk mengalahkanku, Edwin Hector. Dan di sisi Edwin Hector, dia yang melihat Roman, dia berkata dalam hatinya, Roman Dimitri, tidak peduli apa yang kau lakukan. Tidak mungkin kau akan selamat dari serangan penyihir 4 circle dan pendekar pedang 5 star. Aku pasti akan mengakhiri hidupmu kali ini. Kemudian, Edwin Hector pun mengeluarkan skill yang bernama Windblade, dan di sisi lain, Butler pun menerjang ke arah Roman untuk menyerangnya. Roman yang terpojok karena serangan dua arah yang menuju terhadapnya. Dia pun mencoba untuk menangkis semua serangan tersebut, dan saat serangan susulan dari Butler menuju ke arahnya, meski bisa menangkis serangan tersebut sehingga menciptakan ledakan besar, Roman pun mendapatkan luka dari efek serangan tersebut. Di situasi yang tak memungkinkan untuk dirinya, Roman yang terpojok pun berkata dalam hatinya, aku memang sudah menduga kalau ada jebakan.
Tapi tidak disangka Edwin Hector adalah penyihir, atau kebenaran kalau dia membawa pendekar pedang 5 star yang disamarkan sebagai prajurit biasa. Menarik, dengan aku yang tersudut, aku benar-benar bisa merasakan hidup. Di sisi Butler, dia yang melihat Roman, dia pun berkata dalam hatinya. Tidak disangka dia mencapai tingkatan di mana dia bisa selamat dari seranganku dan Pangeran Edwin, apalagi dia masih berumur 20-an. Datang dari mana monster sepertinya? Untungnya dia belum mencapai tingkatan yang sama sepertiku. Butler yang tanpa dia sadari. Dia yang menurunkan kewaspadaannya, dia pun diingatkan oleh Edwin Hector, dengan dia yang mengeluarkan skill double castingnya, yang bernama Breakhold. Namun di saat yang bersamaan, tak diduga Roman pun menerjang ke arahnya, dengan dia yang sudah bersiap-siap mengeluarkan teknik pedang Heavenly Demon gerakan ketiga. Butler yang sempat pergi ke arah Edwin, dia pun berhasil memblok serangan dari Roman Dimitri, dengan keadaan di sekitar mereka yang hancur. Setelah bisa memblok serangan tersebut, Butler pun bertanya dengan keadaan Edwin Hector, dan Edwin Hector pun menjawab, kalau dirinya baik-baik saja. Di sisi Roman, dia yang mengeluarkan darah dari mulutnya, dia pun berkata dalam hatinya. Tidak habis pikir dia bisa menangkis serangan itu. Kurasa pendekar pedang 5 star memang berbeda. Tenagaku sudah mencapai batasnya, apalagi aku sudah menggunakan teknik pedang Heavenly Demon 2 kali. Sayang sekali, kelihatannya aku harus mundur untuk sekarang. Kemudian, sebelum meninggalkan tempat pertarungan, Roman berkata, camkan ini baik-baik, Edwin Hector. Kalau kita bertemu lagi, kau tidak akan selamat seperti hari ini. Pasukan Hector dihancurkan oleh satu orang. Bahkan mereka hampir kehilangan komandan. Kenyataan yang tidak bisa diterima ini terjadi tepat di depan mata mereka. Lalu, Edwin Hector berkata dalam hatinya, semua ini gara-gara aku dengan percaya diri beranggapan bisa menangani Roman Dimitri. Rencana yang kuanggap akan berhasil tanpa kesulitan, berakhir menjadi situasi terburuk. Peperangan ini menjadi kekalahan Hector. Bukan, ini kekalahanku. Edwin yang memerintahkan para prajuritnya untuk memindahkan mayat-mayat prajuritnya yang telah gugur, dia pun kemudian membakar mereka. Sambil melihat para prajurit bawahannya yang telah gugur sedang dibakar, Edwin Hector pun meminta maaf, karena gara-gara kesalahannya dalam mengambil keputusan, situasinya menjadi seperti itu. Dan saat Edwin akan meneruskan perkataannya, salah satu prajuritnya pun berkata, kalau itu semua bukan salahnya Edwin Hector, serta Jackson pun berkata, itu benar, tidak satu pun dari kami yang menyalahkan Anda, Pangeran. Hanya saja, lawan kita kali ini terlalu kuat. Angkat kepala Anda, kami masih akan mempercayai dan mengikuti Pangeran. Edwin Hector yang tersentuh dan mulai bangkit kembali setelah mendengar perkataan Jackson, dia lalu berkata, baiklah, yang dikatakan Jackson benar. Aku mengerti, namun, kalau ada rencanaku yang menurut kalian akan membawakan hasil buruk, tolong sampaikan langsung padaku tanpa mempedulikan posisi kita. Kita akan menguasai semua benteng perbatasan selatan sebelum pasukan utama Kairo tiba. Batas waktu kita 10 hari. Kita akan menjadikan lini belakang sebagai markas untuk bersiap-siap memberikan perlawanan. Butler lalu bertanya, bagaimana dengan Roman Dimitri, dan Edwin Hector pun menjawab. Kuakui kalau dia musuh yang berbahaya, dia memegang keuntungan dalam pertarungan gunung, tapi itu berbeda ketika kita bertarung di daratan. Aku akan memanfaatkan itu. Dan di waktu yang bersamaan, Edwin Hector berkata dalam hatinya, kalau Edwin mengakui kekalahannya, tapi tidak untuk Hector. Jackson juga bertanya, apakah mereka tetap bisa mendapatkan permintaan yang diajukan pada Kairo? Karena dia pikir, kalau mereka tidak akan berakhir tanpa mendapatkan apapun. Namun, Edwin mempunyai rencana cadangan, dia pun berkata kalau itu akan ditutupi melalui kesepakatan dengan Kekaisaran Kronos. Di Istana Kairo, terlihat Kaun Kairo yang bernama Ayer, dia berkata, provokasi yang dilakukan Kronos dari tahun ke tahun sudah membuat perbatasan barat mengalami kerugian besar. Situasi keuangan kita saat ini tidak bisa memenuhi permintaan Hector. Provokasi yang dilakukan Kronos dari tahun ke tahun sudah membuat perbatasan barat mengalami kerugian besar. Situasi keuangan kita saat ini tidak bisa memenuhi permintaan Hector. Kalau kita memenuhi permintaan mereka, keuangan kerajaan akan benar-benar sekarat. Raja Kairo pun bertanya, bagaimana kalau mereka meningkatkan pajak dari rakyatnya, dan Ayer pun menjawab,
Kalau itu dilakukan setelah 6 bulan yang lalu pajak sudah dinaikkan. Ayer berpendapat kalau itu akan menimbulkan kekacauan. Setelah mendengar pendapat dari Ayer, Raja Kairo pun berkata dalam hati, satu-satunya cara menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan harta bangsawan Kairo. Kalau itu sampai dilakukan, itu akan menjadi alasan untuk melemahkan kekuasaan keluarga kerajaan. Dan karena tak ada pilihan lain, Raja Kairo yang sudah membulatkan tekad untuk menggunakan harta dari bangsawan Kairo. Dia yang akan memerintahkan kepada bawahannya untuk menyampaikan pesan kepada setiap bangsawan di Kairo. Dia pun dikejutkan oleh seorang prajurit yang datang, yang memberitahukan kalau mereka berhasil memukul mundur musuh di perbatasan selatan. Setelah mendengar kabar tersebut, Raja Kairo memanggil kembali para fraksi dan memberitahukan tentang kabar tersebut. Setelah mendengarnya, Count Gregory, dia berkata, "Apa maksudmu, benarkah itu? Jumlah pasukan Hektor jauh lebih banyak dari pasukan kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan mereka dengan pasukan yang sedikit? Kalau kabar ini memang benar, maka kita bisa selamat dari masalah ini." Di sisi Count Denver, dia berkata dalam hatinya, "Roman Dimitri, dia benar-benar berhasil menangani situasi ini." Lalu, Raja Kairo pun berinisiatif untuk menghubungi perbatasan selatan dengan menggunakan benda sihir. Dan saat pemanggilan tersebut dilakukan, Raja Kairo pun bertanya siapa yang menjawab panggilannya dan mempersilakannya untuk memperkenalkan diri. Diketahui, yang menerima panggilan tersebut adalah Henry Albert, dan dia pun memperkenalkan dirinya. Mereka yang mendengar itu pun bertanya-tanya, siapa keluarga Albert itu, dan Marques Benedict yang mengetahuinya, dia berkata, "Ah, keluarga Albert, aku ingat, itu keluarga yang dulunya memegang pengaruh di pemerintahan pusat karena kelahiran banyak orang berbakat," dan Henry Albert pun membenarkan hal tersebut. Lalu Marques Benedict bertanya, kenapa dirinya yang menerima panggilan tersebut, dan bertanya kembali, di mana Roman berada. Henry Albert lalu berkata, "Ya, saya sudah bergabung dalam pasukan yang dipimpin oleh Roman." Seperti yang dikatakan Marques Benedict, memang seharusnya Roman yang menerima komunikasi, tapi katanya dia butuh waktu untuk sendiri, jadi dia menyuruh satu-satunya bangsawan di sini untuk mewakilinya. Saya dan Roman Dimitri adalah rekan di kemah pelatihan selatan. Ketika kami berada di benteng pertahanan kelima, kami menerima kabar kalau kerajaan Hektor menyerang perbatasan selatan. Saya benar-benar terkejut setelah mendengar kabar itu. Tapi saya dan Roman Dimitri bersama-sama melawan musuh, dan sebelum perkataannya selesai, Marques Benedict pun memotongnya, kemudian berkata kepada Henry Albert untuk mengatakan langsung intinya saja. Henry Albert, sebelum dia menjelaskannya, dia berkata dalam hatinya, Roman Dimitri adalah orang yang sudah pasti menyebarkan namanya ke seluruh benua. Aku harus mempererat hubungan kami sebelum kabar kehebatannya tersebar luas. Kemudian Henry Albert pun berkata, keberhasilan kali ini, semuanya berkat Roman Dimitri. Seketika dia mendengar kabar pasukan Hektor menyerang kemah pelatihan selatan, Roman langsung menyadari kalau tujuan mereka adalah Warp Gate, dan dia mulai bergerak ke area gunung untuk membangun perkemahan rahasia. Andai saja komandan-komandan perbatasan selatan mendengarkan peringatan Roman, tidak mungkin perbatasan selatan jatuh ke tangan musuh dengan begitu mudah. Kehebatan Roman Dimitri semakin diketahui dengan kata-kata yang disampaikan. Karena dia menyadari kalau bawahan Roman mendengarkannya di belakang. Henry dengan sengaja melantangkan suaranya. Henry Albert yang meneruskan perkataannya, dengan berkata, "Kami akan bertarung sampai akhir di bawah kepemimpinan Roman Dimitri. Kami yang berjumlah 200 bergerak melawan musuh yang berjumlah puluhan kali lebih banyak di bawah kepemimpinan Roman, dan berhasil meraih kemenangan. Saya dan rekan-rekan saya sudah siap untuk berperang melawan musuh sampai akhir." Setelah mereka mengakhiri panggilan dengan Henry Albert, Raja Kairo berkata, "Kita benar-benar pengecut. Bahkan di bawah kondisi yang dirugikan, Roman masih bertarung sampai akhir, sedangkan kita di sini berpikir untuk menyerah begitu saja." Marques Benedict lalu berkata, "Yang mulia benar. Mental kita benar-benar sudah jatuh ketika mendengar kabar pasukan Hektor berhasil menduduki Warp Gate. Tapi sudah terbukti kalau kekuatan kerajaan Kairo tidaklah lemah. Di perbatasan selatan, di sana terdapat pahlawan Kairo bernama Roman. Kita akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan Roman untuk menyerang balik." Kemudian, Count Gregory berkata,
Kirimkan bala bantuan ke perbatasan selatan sekarang juga. Kita harus menggunakan peluang ini untuk memberi pelajaran pada kerajaan Hektor yang sudah melewati batas. Dan, Raja Kairo berkata kembali, dengan mengatakan, negosiasi dengan Hektor batal. Mulai detik ini, kita akan mengambil kembali harga diri kita sebagai kerajaan Kairo. Dan akhirnya, mereka pun kompak untuk melawan kerajaan Hektor. Serta mereka pun berbondong-bondong mengumpulkan orang-orang yang mendukung mereka, dan juga memerintahkan bawahannya untuk mencari informasi tentang perbatasan selatan. Bangsawan pemerintahan pusat berpura-pura bergerak demi kebaikan perbatasan selatan, tapi setelah pertemuan, tujuan mereka cuma tertuju pada satu hal. Roman Dimitri. Seketika, keinginan mereka mendapatkan Roman Dimitri langsung meluap. Di tempat Henry Albert, dia yang baru saja memutuskan panggilan dengan Raja Kairo, dia pun berkata dalam hatinya. Komunikasi ini sudah membuat semuanya menjadi jelas. Roman Dimitri sudah pasti akan memasuki pemerintahan pusat setelah perang berakhir. Nasibku ke depannya akan aman dengan mengikuti Roman. Henry Albert yang mencoba untuk mendekati Roman dan bawahannya. Dia pun mencoba untuk mengambil hati dari Chris, dengan memberikan beberapa makanan dendeng berkualitas, namun Chris menolaknya. Henry Albert yang tak mudah untuk menyerah mendapatkan simpati dari Chris. Dia pun terus membujuk Chris untuk menerima makanan tersebut, dan karena hal tersebut mengganggunya, Chris berkata, "Dipikir aku tidak mengetahui rencanamu. Kalau kau ingin benar-benar diakui, jangan cuma main muka di depan kami. Tunjukkan kemampuan dan lindungi rekanmu di medan perang untuk mendapatkan kepercayaan kami." Dan setelah mendengar hal tersebut, Henry Albert malah menawari makanan kembali, namun sekarang kepada Kevin. Keluarga kerajaan mengirimkan perintah pada perbatasan selatan. Perintahnya adalah membantu Roman mengulur waktu sampai pasukan bantuan kerajaan Kairo tiba. Di garis pertahanan ketiga, perbatasan selatan. Terlihat seorang prajurit yang sedang memberikan laporan kepada atasannya, Komandan Garis Pertahanan Ketiga. Komandan pertahanan tersebut, setelah mendapatkan perintah untuk mengulur waktu untuk membantu Roman, serta mengetahui kiprah Roman sebelumnya, Komandan pertahanan itu pun berkata, kalau pasukan Hektor berhasil dikalahkan pasukan kecil yang cuman beranggotakan 200 orang, mungkin kekuatan Hektor lebih lemah dari perkiraan. Dan bawahannya juga berkata, saya rasa juga begitu, apalagi saya mendengar rumor kalau kerajaan Hektor sudah diambang kehancuran karena kelaparan. Jumlah mereka memang banyak, tapi saya rasa itu bukan masalah. Setelah mendengar hal tersebut, komandan itu pun berkata dalam hatinya, sudah 3 tahun sejak aku mendekam di tempat terpencil ini. Kemungkinan ini kesempatan yang diberikan dewa padaku. Mengulur waktu dengan membantu Roman, aku cuman akan menjalankan tugasku sebagai komandan di sini. Lalu komandan itu pun berkata, siapkan pasukan sekarang juga, aku juga akan memberikan pelajaran pada kerajaan Hektor dengan perang gerilya. Pasukan Hektor mulai disebar untuk menundukkan semua garis pertahanan. Di antara ketiga tempat, 3.000 prajurit mengarah ke garis pertahanan ketiga. Baron Basili berusaha mendapatkan kontribusi dengan menyergap pasukan musuh. Seperti yang diduga, hasil yang didapatkan dari keputusannya benar-benar kacau. Di saat peperangan tersebut, Komandan Pertahanan Ketiga yang menyadari kalau keputusannya salah, dia berkata, ini tidak masuk akal. Pasukan Hektor tetap menghadapi musuh dengan tenang. Prajurit-prajurit perbatasan selatan yang selama ini bersantai bukan tandingan mereka sama sekali. Kemenangan yang diraih di area gunung semata-mata berkat keberadaan Roman Dimitri. Tidak makan waktu lama sampai Komandan Kairo menyadari itu. Setelah kabar terbunuhnya Baron Basili, Komandan Pertahanan Garis Ketiga, kabar itu pun sampai ke telinga Raja Kairo, dengan disampaikan oleh salah satu prajuritnya yang berkata, Baron Basili, Komandan Garis Pertahanan Ketiga dinyatakan tewas mengenaskan di tangan musuh. Dan tak lama salah seorang prajurit yang lain pun datang, dengan memberikan informasi, kalau Garis Pertahanan Ketiga dan Keempat sudah jatuh ke tangan musuh. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Raja Kairo pun mencoba menghubungi pertahanan kedua. Di dalam panggilan tersebut, salah seorang prajurit yang terlihat kewalahan. Dia berkata kalau mereka meneruskan bertahan selama 10 hari, mereka mungkin akan jatuh ke tangan musuh. Kemudian dia pun minta tolong bantuan untuk segera dikirimkan.
Raja Kairo yang akhirnya mengetahui situasi dari perbatasan selatan kalau sudah dikalahkan pasukan musuh dalam 1 hari, dia pun merenung dengan berkata dalam hatinya. Kairo bisa dikatakan kuat, tapi bukan berarti Hektor lemah. Keberadaan Roman memberikan kemenangan yang tidak terduga. Dan di waktu yang bersamaan, Raja Kairo pun merasa kesal, karena keberadaan Roman belum diketahui. Diketahui, Roman yang sedang bermeditasi di dalam gua, di dalam meditasinya dia berkata, "Masih banyak hal di dunia ini yang tidak aku ketahui. Sihir, dunia murim mengembangkan seni bela diri dengan dasaran mengikuti energi alam, sedangkan dunia ini menciptakan ranah baru yang disebut sihir. Kalau Edwin Hector adalah penyihir yang jauh lebih kuat, mustahil aku bisa melarikan diri. Aku belum sepenuhnya mendapatkan kembali seni bela diri ketika aku masih Heavenly Demon. Keputusan yang terburu-buru akan mengantarku pada kematian. Edwin Hector. Dia sudah menduga kalau aku akan menyerang. Karena itu menungguku layaknya laba-laba yang menunggu mangsanya. Itu dimulai dari serangan api yang kuat, Inferno. Aku memikirkan ini berulang kali. Bagaimana kalau aku tetap menyerang Edwin Hector meski terkena serangannya? Dan di dalam meditasinya, saat Roman membayangkan kalau dirinya menyerang Edwin Hector pada saat dia bertemu beberapa waktu yang lalu. Ketika saat serangan itu dilancarkan, serangan itu pun ditahan oleh sebuah pedang, dan ternyata pedang itu berasal dari Butler. Di dalam kondisi tersebut, Roman berkata kembali dengan mengatakan, "Butler, itu benar, aku yang sekarang tidak bisa mengalahkan kombinasi antara pendekar pedang 5 star dan penyihir. Tapi mungkin dia sudah menduga pertarungan yang mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Tantangan baru, orang kuat yang baru. Itu benar, aku adalah orang yang tidak bisa hidup tanpa tantangan." Di dalam meditasinya, Roman yang membayangkan dirinya terus melawan mereka berdua. Dia pun terus mengalami kekalahan dan mati dari di tangan mereka, namun setelah beberapa kali dia mencoba untuk melawannya, akhirnya Roman pun bisa mengalahkan mereka berdua. Di tempat lain, Henry yang berbicara dengan Chris, dia berkata, "Chris, apa kau tidak tahu kapan Roman Dimitri akan keluar? Entah apa yang sedang dia lakukan di dalam sana, tapi keluarga kerajaan ingin segera bicara dengan Roman. Biarkan aku menemuinya." Namun, Chris berkata kalau tidak ada yang boleh masuk, sebelum Roman keluar sendiri dari gua tersebut. Henry yang mulai kesal dengan situasinya, tak lama dia pun dikejutkan oleh kedatangan Roman yang keluar dari gua tersebut. Setelah mereka kembali ke barak, mereka bertiga pun memulai rapat mereka, dengan Chris yang berkata, "Sesuai perkiraan Anda, garis pertahanan ketiga dan keempat sudah jatuh, dan garis pertahanan kedua juga sudah dikalahkan musuh. Kemarin Hector mulai berkumpul di lini belakang setelah mengamankan persediaan mereka. Saya rasa mereka berusaha menghadapi kita sampai akhir." Kemudian, Henry Albert juga berkata, "Istana Kairo sedang dalam situasi yang kacau sekarang. Mereka gelisah karena menunggu jawaban darimu. Kita sudah melakukan yang bisa dilakukan, kenapa tidak menyerahkan sisanya pada pasukan utama Kairo?" Dan setelah mendengar kondisinya, Roman pun berkata untuk menghubungkannya dengan alat komunikasi kepada istana. Setelah Roman menghubungi istana dengan alat komunikasi, Raja Kairo pun berkata, kalau dia mendengar semua garis pertahanan di perbatasan selatan sudah jatuh. Kemudian Raja Kairo bertanya, apa yang Roman Dimitri lakukan pada waktu tersebut, dan Roman pun menjawab, kalau dirinya sedang mengumpulkan kekuatan selama 1 minggu terakhir. Raja Kairo yang mendengar itu, dia pun lalu berkata, mengumpulkan kekuatan, aku tidak akan menyalahkanmu yang sudah memberikan kontribusi besar. Dalam waktu itu, semua garis pertahanan berakhir jatuh ke tangan musuh. Tidakkah kau bisa membantu mereka lebih cepat? Lalu, Roman berkata, jujur saja, kemenangan dari pertarunganku melawan Hector itu sekedar keberuntungan. Karena itu, kalau kami berhadapan dengan pasukan Hector di daratan tanpa keuntungan area gunung, tidak mungkin aku bisa membantu mereka. Hector mempertaruhkan segalanya dalam perang ini. Butler, orang terkuat nomor 2 Hector juga di sini, dan Pangeran Edwin Hector, komandan tertinggi musuh sudah dipastikan seorang penyihir. Raja Kairo yang mendengar itu pun terkejut, karena Butler pendekar pedang 5 star ditambah kebenaran Edwin Hector seorang penyihir, Roman dengan seorang diri melawan mereka. Roman pun meneruskan perkataannya, dengan berkata, seperti yang diketahui,
Penyihir mempunyai kekuatan yang luar biasa ketika medan mereka di daratan. Menurutku, waktu yang tepat untuk menyerang itu ketika pasukan utama Kairo tiba. Di sisi Marques Benedict, Count Denver, dan Count Gregory, mereka yang mendengar perkataan Roman, mereka pun berkata dalam hatinya. Keputusan Roman sudah benar. Mustahil menyerang mereka dengan kekuatan perbatasan selatan yang sekarang, Butler juga di medan perang. Kerajaan Hektor benar-benar mempertaruhkan masa depan mereka. Lalu, Marques Benedict berkata kepada Raja Kairo, kalau sudah tidak perlu mempertanyakan tentang pahlawan perang mereka, dan yang lain pun berkata setuju dengan ucapan Marques Benedict. Kemudian, Raja Kairo berkata, aku tidak akan mempertanyakanmu lagi. Roman, pasukan utama Kairo akan segera tiba. Hektor pasti sudah mempersiapkan flare di lini belakang. Setelah persiapan pasukan utama sudah selesai, bergabunglah dengan mereka untuk membantu mereka menyerang musuh. Setelah mendengar hal tersebut, Roman berkata dalam hatinya, Hektor tidak menyerah dalam perang ini meski kesepakatan dengan Kairo sudah batal. Keputusan terbaik apa yang bisa diambil musuh dengan membuat situasi kami semakin memburuk? Dan Roman, yang akhirnya menyadari dengan rencana cadangan dari Hektor, dia berkata, maaf, tapi untuk kali ini, aku tidak setuju dengan itu. Lalu Raja Kairo pun bertanya, apa maksud perkataan dari Roman Dimitri, dan Roman pun menjawab, akan makan waktu 3 hari untuk pasukan utama Kairo sampai. Kalau kita tidak segera menjatuhkan lini belakang, sudah pasti Hektor akan mengundang pihak lain, seperti Kronos. Raja Kairo yang terkejut dengan perkataan Roman, dia pun bertanya kepada Roman, apa yang harus mereka lakukan, dan Roman menjawab, cuman ada satu cara, strategi biasa. Kita cukup menghancurkan Hektor sebelum itu terjadi. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.